Kesempatan kali ini saya bisa berkomunikasi langsung dengan para peserta Taspen yang otomatis menjadi peserta Kodpri. Kami persilahkan Direktur Operasional PT Taspen Persero, Bapak Tribuana Pitera Jaya, untuk menyampaikan sambutannya kepada Bapak. Waktu dan layar disilahkan, Bapak. Oke, terima kasih Mbak Dea. Suara saya jelas ya, beneran ya? Jelas, Bapak, izin. Sinyalnya agak sedikit masalah, belum bayar wifi apa gimana? Yang sama-sama kita hormati Pak Zudan selaku Ketua Umum Kodpri Pusat, mulia Direktur yang membawahi bagian pensiun, teman-teman dari Kodpri seluruh ASN baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Terima kasih atas kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa berkomunikasi langsung dengan para peserta Taspen yang otomatis menjadi peserta Kodpri. Ya, karena yang bisa menjadi peserta Kodpri itu dipastikan adalah PNS atau ASN. Nah, rekan-rekan sekalian, tadi yang disampaikan Pak Zudan terkait dengan hak dan kewajiban ASN sebaiknya ketika pensiun nanti bisa menerima haknya lebih besar dari saat ini. Memang kita sudah sering bicarakan baik itu dengan Kementerian Keuangan maupun Kemenpan dengan formulasi yang sedang kita ajukan atau kita godok bersama. Memang untuk saat ini PNS itu preminya, karena PNS ya, saya bicara PNS bukan otomatis ASN. ASN itu kan terdiri dari dua, PNS dan P3K. Jadi PNS itu mengikuti 4 program, THT, pensiun, JKK, jaminan ketenaga kerja, dan jaminan kematian. Nah, kalau yang untuk P3K hanya JKK dan JKN. Untuk program THT dan pensiun sampai saat ini regulasinya itu masih pembayaran premi langsung dari gaji para PNS. Jadi belum ada kontribusi dari pemberi kerja. Nah, total premi yang kita terima di Taspen untuk PNS itu sebesar 8%. Jadi 3,25 untuk premi THT, 4,75 untuk premi pensiun dari gaji pokok, tunjangan istri dan tunjangan anak, dan tunjangan lain-lain tidak diikutsertakan dalam komponen premi. Nah, hal ini yang tadi disampaikan Pak Prof. Zudan, bagaimana sih kira-kira teman-teman ASN ini ketika nanti pensiun itu penghasilannya tidak langsung drop. Kalau memang eselon 1 itu lebih besar tunjangan aktifnya, jadi sekitar 8% bisa diterimanya. Tapi yang non eselon mungkin bisa lebih besar karena tunjangannya lebih kecil dari penghasilannya. Saya ambil contoh, saya kemarin baru membayarkan salah satu direktur di Kementerian Keuangan untuk pensiun bulan Juli besok, eselon 1 itu gajinya yang diterima per bulan itu sekitar 5.200.000 atau 300. Nah, tabungan hari tuanya itu sebesar 100 juta. Jadi hal ini dengan kondisi saat ini memang sangat kecil, sangat minim. Nah, di sini kita juga berkolaborasi dengan anak perusahaannya itu namanya Taspen Lab untuk menaikkan penerimaan THT dan pensiun saat nanti ketika masih
ketika nanti pensiun saat masih aktif, teman-teman PNS ini bisa menambah preminya, baik itu premi THT maupun pensiun pada institusi Taspen Life namanya. Jadi secara regulasi Taspen belum memungkinkan untuk menambah premi dari teman-teman PNS. Ya, nah ini yang agak sedikit memang ketika pensiun nanti teman-teman PNS masih berdasarkan regulasi yang lama. Karena sudah kita sering bicarakan bagaimana sih formulasi ke depannya, ini lagi digodok juga di Kementerian Keuangan maupun di Kementerian Menpan ini. Nah, teman-teman ASN sekalian, pada kesempatan kali ini kami sampaikan apa yang disampaikan Bu Lia tadi, bagaimana caranya teman-teman BKN mempercepat proses pengadaan SK pensiun, ya, penetapan pensiun. Maka Taspen menyambut hal itu langsung dengan memberikan haknya pada bulan saat yang bersangkutan memasuki usia pensiun. Jadi kami di Taspen sudah membuat aturan baru, membuat SLA yang baru. Setiap tanggal 1 ketika jatuh tempo dan persyaratan itu sudah masuk pada bulan sebelumnya, maka pada tanggal 1 wajib harus dibayarkan, langsung masuk ke rekening yang bersangkutan. Dan itu THT dan pensiun kami minta untuk segera dibayarkan agar tidak terputus antara gaji aktif dengan gaji pensiun. Nah, jadi di sini teman-teman yang sudah memasuki batas usia pensiun dan sudah mempunyai SK itu bisa langsung mengajukan haknya ke Taspen, baik itu melalui instansi ke Taspen langsung atau melalui websitenya Taspen. Jadi Taspen sekarang mempermudah untuk pengajuan hak pensiun. Hal yang perlu dicatat sebenarnya, persyaratan untuk pengajuan pensiun itu sangat mudah dan kita sudah meminimalisir persyaratan-persyaratan. Yang penting ada SK pensiun, atau mungkin kalau SK pensiunnya belum keluar, belum ditandatangani oleh PPK, kita bisa berikan kebijakan untuk dibayarkan berdasarkan pertek. Karena pertek itu menjadi acuan untuk pembuatan SK pensiun. Nah, ini yang kita sering kolaborasikan dengan Bu Lia dan Pak Profesor Judan dan teman-teman di BKN agar dasar ini bisa segera diterima oleh peserta PNS yang masuk di batas usia pensiun, dan kami dari Taspen akan segera membayarkan. Yang kedua, persyaratan kedua yang penting adalah SKPP. SKPP ini untuk menunjukkan kapan gaji terakhirnya dibayarkan dan gaji berikutnya tidak dibayarkan oleh instansinya yang saat masih aktif. Karena kalau masih belum keluar SKPP-nya, kemungkinan bisa terjadi pembayaran gajinya bisa kelewat 1 bulan dan itu menjadi utang pada negara. Tapi itu bukan berarti memperlambat, mempersulit pengerjaan kami, tidak. Itu nanti bisa disusulkan kalau memang benar-benar gaji pada bulan berikutnya sudah tidak terbayarkan lagi. Intinya pada bulan berkenaan jatuh tempo, Taspen akan segera membayarkan hak THT maupun pensiunnya, dan saya pastikan tanggal 1 harus sudah masuk ke rekeningnya masing-masing, ya. Jadi persyaratannya untuk pengurusan pensiun pertama itu hanya 2, SK dan SKPP, tambahannya NPWP, nomor rekening sama KTP, lainnya enggak ada, ya, simpel. Dan itu bisa melalui website, bisa datang langsung, bisa juga melalui WA. Kalau memang nanti punya di kantor cabang ada WA-nya, nanti lewat WA aja kita bisa langsung proses. Jadi hard copy-nya nanti bisa menyusul belakangan. Jadi tidak ada kendala untuk pengajuan klaim saat ini. Yang penting semua persyaratan sudah terpenuhi.